Aku pertama kali suka kopi susu. Itu waktu balita. Jadi aku beruntung punya mak nenek dari pihak papa atau mama itu suka kalau pas lagi ya, bangun pagi disuapin sesendok, 2 sendok itu kopi susu. Tapi kopi susu yang paling aku suka yang dari Malang, nenek yang di Malang. Jadi kopi Oh, susunya itu kopi hitam, kemudian dikasih susu kental manis. Kalau kopi, sebenarnya ada beberapa kopi yang aku suka, tapi karena aku lahir di Mojokerto, Jawa Timur, kopi yang paling sering kita pakai adalah kopi Robusta. Entah kopi Robusta dari Jombang, kopi Wonosalam, kemudian Robusta dari Dampit, Kota Malang, dan kopi Robusta dari Dampit Malang itu yang paling favorit sih. Karena meskipun kita sangrai secara tradisional sampai gosong, tapi pada saat kita seduh manual ala tubrukan, itu ada rasa kalem yang dirasain pada saat menikmati kopi Robusta Dampit. Lalu wanginya juga khas. Kalau pas banyak temen datang atau pas lagi banyak kerjaan bisa sampai antara 3 sampai 15 per hari. Jadi satu alasan kenapa aku minum kopi bisa menimbulkan efek semangat. Kalau ada yang bilang, aku kalau ngopi malam-malam apa nanti juga bisa bikin susah bobok. Ya bener, juga nggak salah juga. Kalau aku sih habis minum kopi, apalagi kalau kopi malam-malam sih yang bikin kalem, nggak terlalu pilih yang Robusta. Kalau Robusta kan kadar kafeinnya paling tinggi dibanding Arabica. Apalagi kalau di roasting sampai kosong, itu biasanya malah bikin jantung makin berdebar karena kadar kafeinnya kenceng, gede. Jadi aku bikin agak sedikit kalem. Biasanya kalau malam aku bikin Arabica. Kemudian nggak terlalu, aku nggak pakai gula untuk Arabicanya, cuman pengen bermain di rasa dan aroma sambil minum-minum santai, seolah-olah kayak jamuan teh. Aku manual karena aku di dalam kampung dan rumahku juga kapasitas daya di rumah juga nggak gede, jadi aku nggak mungkin bisa pakai mesin. Dan yang kedua, karena aku suka traveling dan aku ngerasain kopi Nusantara itu juga berawal dari kopi-kopi warung kopi, di mana mereka rata-rata seduh manual, bahkan banyak tubruk. Tapi di beberapa daerah sih nggak perlu alat tubruk. Kayak di Aceh itu ada yang model sangre atau sanger, sorry, kopi sanger itu konsepnya ala kopi tarik seperti yang di Medan kopi tiam. Jadi kopi yang dikasih kopi kental manis, susu kental manis, kemudian dimasukin ke dalam 2 cangkir besar, kemudian tarik sambil keluar buminya. Semakin banyak bumi itu kayaknya makin mantep gitu. Meskipun setiap kali aku kalau foto-foto, kemudian tanya sama anak-anak, kopinya kok seru banget kayak dicampur deterjen gitu. Jadi bunyinya itu sampai bunyi. Itu aku demen banget. Itu salah satu kopi yang disajikan cukup menarik dari para barista kopi Aceh. Tuh, kemudian ada yang di daerah Jawa yang pakai konsep gelasnya dibalik, namanya kopi walik. Kemudian pada saat minum, di tatakannya itu kita seruput sambil kita angkat sedikit-sedikit gelasnya biar nggak tumpah. Itu juga lucu. Tapi rata-rata sih yang aku temuin selama keliling dan aku sangat menikmati pada saat jualan kopi, yaitu kopi yang disajikan dalam bentuk manual.
pasti beda. Kalau dari mesin, karena ada tekanan di bar tertentu, itu yang akan menghasilkan kualitas espresso yang betul-betul yang terbaik. Karena mesin akan menghasilkan sesuatu yang standar. Kalau manual, biasanya sih pasti sering kali berbeda, karena mulai dari biji kopi, pada saat kita dapat kopi dari mana, jenis kopinya seperti apa, pada saat roastingnya juga seperti apa, mulai medium sampai ke dark, itu juga nanti akan hasilnya berbeda. Kemudian pada saat teknik nge-grind, pada saat kita menggiling, itu ya kalau gilingan semakin halus sampai ataupun kasar, itu juga akan menghasilkan rasa yang berbeda. Kalau semakin halus, biasanya sih pada saat kita udah kasih air panas, itu aroma terbakarnya itu cepat banget. Aroma terbakarnya itu kerasa banget dibandingkan kalau gilingan kasar. Kemudian pada saat teknik seduh, itu juga antara teknik V60, kemudian Vietnamese, atau pakai moka pot, itu juga nanti hasilnya berbeda. Gimana? Asik kan ilmunya? Yuk subscribe dan like videonya bagi yang belum. Habis itu lanjut nyimak. Aku sering banget kalau setiap kali ketemu teman, apalagi juga penikmat dan bisa ngeracik kopi, kita bisa cupping sampai bergelas-gelas, bisa menemukan setiap kali kalau kita mulai milih biji kopi, kemudian ngegiling, menyeduh, sampai kita nyicipin bareng-bareng, itu kita akan bisa saling sharing. Gue nemuin rasa seperti ini loh. Oh ternyata kalau dengan teknik seperti ini, dengan durasi ataupun pemilihan air tertentu, itu juga akan menghasilkan rasa ataupun aroma yang berbeda. Kedai kopi Gedongan ini, aku bisa memberikan 1-2 menu kopi yang menurut aku terbaik untuk setiap kali para pengunjung datang ke kedai. Yang pertama kopi hitam manis, yang kedua kopi susu. 2 kopi ini aku usahakan sesuai dengan orang-orang yang menurut aku di Mojokerto suka. Oke teman-teman semua, terima kasih udah nonton bareng kita obrolan seru bersama Sugwan, pemilik kedai kopi Gedongan yang juga pencinta kopi, hobi kopi dari kecil sampai sekarang. Begitu banyak manfaatnya dari cinta kopi. Nah teman-teman mungkin bisa mengikuti jejak dari Sugwan. Oke Sugwan, terima kasih banyak buat waktunya dan juga sharingnya yang begitu bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Thank you, Ji. Bye-bye.